Apa kabar dulurku semua? Balik lagi sama Inyong di sini. Kali ini Inyong bakal ngebahas film yang berjudul Sniper Ultimate Skill yang dirilis pada tahun 2017. Mari kita sama-sama kobarkan semangat menembak kita. Dan langsung kita katakan, prot prot prot, cekiprot. Wah. Kisah diawali dengan seorang bandar narkoboy yang bernama Diego. Di sana Diego dijaga ketat oleh banyak sekali pengawal. Diego kemudian masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritual mandi bareng bersama istrinya. Tapi tiba-tiba kemudian scene berpindah di sebuah pemakaman militer. Di sana terlihat sniper keren dan ganteng andalan kita, siapa lagi kalau bukan Brandon. Dan atasannya yang bernama Pak Miller. Di mana Brandon diminta untuk melaksanakan sebuah misi di Kolombia. Karena di sana terdapat kasus yang berhubungan dengan dunia persniperan. Jadi Brandon ditunjuk oleh Pak Miller sebagai ahli untuk mencari tahu kasus tersebut. Spanish. Shitty. Perfect. You're Down where? Bogota, Colombia. Bring me back a bag of coffee and a beauty queen. Singkat cerita, Brandon sampai di kantor pusat Kolombia yang di sana terdapat Patwa Sersan yang memimpin masalah ini. Tanpa buang waktu, kemudian Kapten Hector, pemimpin lokal tim Kolombia, memberitahu misi yang akan dilakukan oleh Brandon, yaitu menangkap pemimpin kartel narkoba terbesar yang bernama Jesus Morales. Ini dia congornya. Hector menjelaskan bahwa sudah 10 tahun Morales tidak terlihat. Namun 3 bulan terakhir ini Morales mulai berani menampakkan congornya kembali. Morales menyewa seorang dewa sniper untuk membunuh para saingannya. Yang mana sniper tersebut menembak dengan jarak yang sangat jauh dan mustahil dilakukan oleh seorang sniper amatiran. Kapten Kumis mendapat informasi bahwa Morales akan datang ke sebuah peternakan besok. Tugas Brandon adalah untuk mengamati pergerakan sniper musuh dan melindungi tim dari kejauhan. So what's my objective? We have a line on Morales' location day after tomorrow. Both did most of the damage as it slowed down. Tak lama berselang, datang seorang wanita bernama Estrada yang berpangkat sebagai kapten. Estrada adalah pemimpin DEA atau Drug Enforcement Administration, atau kalau di Indonesia ya mirip-mirip sama BNN gitu lah Bor, yang langsung ngoceh dan meminta operasi yang seharusnya dilakukan lusa ia ubah menjadi esok hari. Dikarenakan rumus wanita adalah selalu benar, akhirnya mereka pun ikut apa yang Estrada mau. This is my field operation and you say yes to me, got it? There has been a change. Operation moved up a day. We're gonna put him behind bars or in the ground tomorrow. Keesokan harinya, Brandon bergerak terlebih dahulu dan memasuki sebuah hutan. Tim Alpha sudah sampai ke lokasi dan siap untuk menyergap Morales. Brandon mengatakan bahwa tidak ada sebuah pergerakan di lokasi tersebut. Other than that, nothing on glass. Akan tetapi, Estrada memerintahkan pasukannya untuk langsung melakukan penyergapan ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. We're clear hot. Take this off. Nothing on glass. All clear. Dan tidak lama berselang, sniper musuh menembak Kapten Kumis tepat pada kakinya. Dan untuk yang kedua kalinya tepat di kepala Kapten Kumis. Akhirnya Kapten Kumis pun tewas. Brandon yang telah mengetahui posisi sniper musuh langsung menembaknya. Sayangnya tembakan Brandon meleset dan sniper musuh berhasil kabur. Come on, get up. Come on. Dogs then. Captain Garza is...
Berlanjut di ruang meeting, di sana Brandon mengatakan bahwa target sniper musuh sebenarnya adalah kepada Estrada. Tetapi ia beruntung karena terhalang oleh kepala Kapten Kumis. Pak Mayor tua juga berkata jika operasi hari ini adalah sebuah perangkap. Ada pengkhianat di internal kepolisian dan sniper yang menembak Kapten Kumis seperti memakai cheat. Karena dari 2 peluru yang ditembakkan, keduanya tepat sasaran. 2 hits, and then he was gone. Kemudian seorang agen khusus bernama John, ini orangnya, menyuruh untuk menghentikan misi ini karena telah membunuh banyak anggota kepolisian dan sangat berbahaya jika dilanjutkan. Namun Brandon meminta waktu 48 jam untuk melacak keberadaan si Morales dan Pak Mayor tua pun setuju. Just give us another 48 hours. If we can't catch... And no one is gonna miss him more than me. But this was not reckless. If that... All right. I'm gonna give him 48 hours to shake the tree. Brandon dan Estrada langsung menuju ke sebuah rumah yang katanya aman. Tapi menurut Brandon, rumah ini sangat berbahaya karena sniper musuh dapat menembaknya dari berbagai sisi. Untuk itu, Brandon menyuruh Santiago memantau ke semua rumah yang berada di sekitarnya. On the rooftop across the street, start scanning those favelas. For now. Estrada pun pergi keluar menemui seorang laki-laki bernama Carlos. Carlos adalah seorang informan jalanan yang berkedok sebagai pastur. Di sana Estrada meminta info keberadaan Morales. Pak Carlos pun memberikan petunjuk. Jika ingin menemukan Morales, dia harus mencari seorang yang bernama El Diablo atau Sang Iblis. Di sini Carlos meminta Estrada untuk menghentikan penyelidikannya karena menurut berita yang beredar ketika namamu telah diketahui oleh Sang Iblis ini, maka nyawamu dipastikan sedang dalam bahaya. Once El Diablo has your name, you are dead. I can't live with myself if I work out on this job. Yes, you are. Then help me. Trust nobody. Kembali ke Brandon di mana Santiago mengabarkan bahwa dia melihat ada laser yang mengintai di jarak 700 meter dan ketinggian 30 meter kira-kira. Brandon pun langsung berlari dan mempersiapkan senjata andalannya. Di sini kita akan melihat congor dari Sang Iblis. Ini dia orangnya. Dan akhirnya para sniper profesional ini pun berduel dengan sengit. That's exactly the... 22 degrees north-northwest. Akhirnya kita tahu bahwa peluru milik Sang Iblis ini sangat berbeda dengan peluru sniper pada umumnya, di mana Brandon hampir saja meninggoy jika 1 detik saja dia telat untuk berpindah posisi. Besok pagi di kantor pusat, Pak Mayor Miller menjelaskan jika peluru yang digunakan Sang Iblis ini adalah smart bullet atau peluru pintar yang memiliki teknologi tinggi yang bisa berbelok dan akan meledak dengan sendirinya jika sang target sudah terkunci olehnya, dan peluru ini ternyata adalah milik Departemen Pertahanan Amerika. Where did you find this, Brandon? Or more to the point, where did it find you? Already done, sir. All right, let me talk to some people. It was shot at me last night by the sniper we think. All right. I'll scramble a vehicle to take you to a CIA block. Kemudian scene berpindah di markas besar milik Morales, si gembong narkoboy penguasa pasar di Kolombia. Di sana dia sedang bersama para preman kampung yang di sana Morales menunjukkan kekuatannya sebagai bos besar dan tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Show no fear. Listen, boy. To get ahead in this line of work, you must never be afraid. Tak lama anak buah Morales melapor jika Brandon dan Estrada ternyata masih hidup. Dan ketika akan menghubungi El Diablo, ternyata dia sudah ada di atas meja rumahnya sambil menodongkan senjata untuk meminta uang bayaran. I want every asset we have gunning for that son of a bitch. Where's my fucking money? Listen, you're not needed anymore. Where? Is he still alive? You were paid. Di scene selanjutnya, informan Carlos memberikan kabar kepada Estrada jika dia sudah mendapatkan alamat dari cem-ceman El Diablo yang ketika mereka akan pergi ke sana,
Tiba-tiba saja... So what's yours? Estrada ternyata pergi sendirian untuk menemui cem-ceman El Diablo yang di sana dia dihadang oleh preman setempat yang tidak lain adalah anak buah dari Morales. Dan ya, di sana Estrada pun dikeroyok oleh preman setempat. Sí. Estás perdida, mami. Además está rica la perra esta, ¿ah? Akhirnya Brandon datang di waktu yang tepat. Estrada pun terselamatkan dari remasan beringas preman setempat dan sekaligus berhasil mendapatkan kalung dari cem-ceman El Diablo yang berisikan sebuah foto wajah dari sniper El Diablo. Foto ini kemudian dikirimkan ke kantor pusat untuk mengetahui identitas asli dari El Diablo ini. Sementara Brandon dan Estrada akan tetap bersembunyi dan akan terus menyelidiki kasus ini tanpa bantuan dari siapapun. I'm going dark until I can puzzle this thing out. No one can know where. Someone has our talk. We were ambushed on the way to the black site. Brandon sangat curiga jika si cecunguk Morales memiliki orang dalam di kepolisian. Karena setiap rencana yang dilakukan oleh DEA selalu berhasil Morales antisipasi dan bahkan bisa sampai menjebak anggota DEA yang sudah terlatih di penyergapan kemarin. Kemudian Brandon dan Estrada menemui informan Carlos untuk mengetahui siapa saja backingan Morales. Dan ya, setelah mengetahui nama-namanya, Brandon langsung membantai satu persatu anak buah Morales. Lead us to them. You must assume he has everyone. Morales depends on his family. If this is about him, Jorge Marroquin, Morales' banker, found dead at his desk in the morning. Yang dimana aksi Brandon tersebut ditentang oleh agen John Samsul karena menurutnya aksi tersebut bisa menimbulkan kekacauan. Namun menurut Pak Sersan Tua dan Pak Mayor Miller, tindakan mereka berdua cukup efektif untuk memancing Morales keluar dari celana dalamnya. Dari sarangnya maksud saya. Department's been all over me. This isn't the way it was scripted. Really? Sin, I want to know what the facial recognition software says. The software months ago, and then the trail just stops. Look, we'll send you all this. You can't have some loose cannon starting a street war with La Familia de Seis. So, more time. What do you say, Tom? I agree. Di sisi lain, ternyata Morales mendatangi sang iblis ketika sedang bobo bareng cem-cemannya. Karena dia sudah muak dengan Brandon dan Estrada, Morales pun menawarkan sekoper uang untuk El Diablo asalkan dia bisa menghabisi Estrada dan Brandon pada malam ini juga. Tanpa pikir panjang, El Diablo langsung beraksi. Plus 500,000 when he... We got a hit. El Diablo kemudian pergi untuk menyewa preman setempat dan meminta mereka untuk memberikan informasi sekaligus membantunya untuk menghabisi Brandon dan Estrada. En mi barrio. Okay. There's a matching stack when he's dead. Ternyata rencana preman setempat ini adalah untuk menggantung Pastor Carlos di atas pohon, di mana El Diablo sendiri sudah bersiap-siap menunggu Brandon dan Estrada keluar dari persembunyiannya. He's doing what snipers do, Kate. Come on, give me a sign. Oh, it's a trap. He's trying to draw us out. Karena ketenangan dan kepintaran Brandon menyadari bahwa ini hanyalah sebuah umpan dan meminta Estrada untuk tetap tenang. Dying. No emotion and control. Walaupun bisa terbebas,
Namun Pastor Carlos tetap saja tewas. Brandon dan Estrada pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang-orang sedang berduka atas kematian sang pastor, Brandon melihat sebuah gerak-gerik aneh dari seorang preman muda dan memutuskan untuk mengejarnya. Sempat terjadi sedikit baku hantam, namun karena preman muda ini sebenarnya adalah orang baik, dia pun setuju untuk memberikan informasi di mana markas Morales berada dan memilih untuk bekerja sama dengan Brandon untuk menjebloskan Morales ke dalam penjara. Father Carlos, you're a priest. If I tell you that, I won't last the night. Dan akhirnya si cecunguk Morales pun ditangkap tanpa adanya perlawanan, di mana dia akan dibawa oleh agen John Samsul untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Pusat Miami di Amerika untuk diproses lebih lanjut. Hola, Jesus. His office wants him flown to Miami to be arraigned to the federal courthouse. Besides you. Lalu kita akan melihat di mana El Diablo pun menyusul Morales ke Miami. Dia menyamar sebagai Udin, kemudian dia pun dengan mudahnya berhasil melewati pemeriksaan petugas di sana. Yang hal itu mustahil dilakukan jika tidak ada bantuan dari orang pemerintahan. Welcome to Miami, Mr. Garcia. Di bandara, para pasukan kepolisian bersiap-siap untuk mengiringi Morales menuju Kejaksaan Agung Amerika, dan di sana Brandon bertemu dengan Pak Mayor Miller yang kemudian menunjukkan peluru yang digunakan oleh El Diablo. What's it do? Cartridge explodes at pre-selected distance. Di mana peluru yang dibawa Pak Mayor Miller itu jelas jauh lebih canggih dan teruji klinis. Karena peluru ini adalah keluaran yang terbaru dari versi yang digunakan oleh El Diablo. Pak Mayor Miller juga menjelaskan identitas asli El Diablo, yang ternyata ia adalah mantan anggota tentara yang bekerja di DARPA, di mana DARPA sendiri melaporkan jika mereka telah kehilangan ratusan smart bullet yang sudah jelas itu adalah ulah dari El Diablo sang iblis. Somebody's got their hands in the cookie jar. Scene kemudian berpindah ke Morales yang ditutupi kain hitam di seluruh kepalanya. Dan kemudian konvoi pun berangkat ke pengadilan. Rolling Thunder. Go. Copy that. Rolling Thunder. Melihat konvoi berangkat lebih dulu, membuat agen John Samsul bertanya-tanya, kok kita nggak pergi bareng-bareng sih ngap? Kemudian Brandon pun menjawab jika itu hanyalah sebuah umpan dan orang yang di dalam tudung hitam itu bukanlah Morales yang sebenarnya. Karena Morales yang sebenarnya berada di mobil van berwarna putih yang akan diberangkatkan sebentar lagi. Begitu sob. The convoy's a decoy. Wait a second. It is. It's at the roof. Sedangkan El Diablo ternyata sudah bersiap di posisi untuk membunuh Morales. Ternyata dia sudah bekerja untuk orang lain yang pangkatnya jauh lebih tinggi. El Diablo dibayar untuk membunuh Morales agar dia tidak membocorkan orang-orang pemerintahan yang terlibat dalam bisnis narkoboy tersebut. Dan entah siapa yang telah memberitahu El Diablo jika Morales berada di van berwarna putih. Sehingga ia dengan smart bulletnya bersiap untuk menembak dan meledakkan mobil van tersebut. Here comes the van. Remain on standby. Sign of El Diablo? Take care of this. Copy that, sir. All units, bogies approaching. Akhirnya posisi El Diablo pun diketahui oleh Brandon. Lalu Brandon pun langsung bersiap membidik El Diablo dengan peluru pintar generasi terbaru, termutakhir dan terbaik ini. Dan ketika waktunya tepat, Clock. Confirm hole in window. Distance locked. Not a problem. Target down.
Orang yang memakai tudung hitam tadi ternyata adalah Morales yang asli. Dan mobil van putih yang diledakkan El Diablo tadi ternyata tidak ada manusianya. Karena itu hanyalah sebuah mobil kosong yang dikendalikan dari jarak jauh. Umpan ini sebenarnya untuk mengungkap siapa yang selama ini menjadi backingan si cecunguk Morales. Dan akhirnya terungkap jika selama ini pengkhianatnya adalah agen John Samsul. Supposition, not fact. Catching an enemy sniper and rogue Homeland Security aide, pinging Morales and Diablo like a teenage crush. Atas pengkhianatannya, dia pun mendapat ciuman boge mentah dari Estrada. Mantap. Dan film pun selesai. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah tonton sampai habis maka kamu akan menemukannya sendiri. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. So long, Bob.